3 semester, maka satu semester yang paling awal itu mengambil dari pelaporan yang sebelumnya, yang masih menggunakan nama yang lama. Jadi nanti pengusulannya menggunakan nama yang baru sesuai dengan nomenklatur yang baru, tetapi lampiran untuk PD Diktinya yang 3 sudah menggunakan nomenklatur yang baru, yang 1 itu masih menggunakan nomenklatur yang lama yang paling akhir begitu. Bisa difahami ya Ibu? Cukup untuk yang pertanyaan yang kedua. Terkait dengan nomenklatur bisa dipahami ya. Ya, oke, baik. Nanti kalau masih belum jelas silakan di chat kembali ya. Terus kemudian peralatan ya, terkait jenis peralatannya. Nah, kenapa ditetapkan hanya jenis-jenisnya itu? Ini kita sudah mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaannya. Jadi nanti yang akan pengadaan barangnya, yang mengadakan dikti, nanti akan dikirim sesudah diadakan, dikirim ke program studi perguruan tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau ada hal-hal ya di luar itu nanti pasti akan ada penyelesaian yang disampaikan. Tapi sampai sekarang ya, sampai sekarang list peralatan itu masih diprediksi sampai akhir pelaksanaan PPPTS ini masih tetap akan eligible, available untuk bisa diusulkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang terkait dengan jenis pengusulan barangnya. Ya. Kemudian yang terkait dengan usulan smart screen tadi, ya, kalau prinsipnya tetap harus ada alasan mengapa Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan smart screen tadi. Ya, nah sekarang Bapak akan menunjuk 1 program studi atau 2 program studi, itu harus ada alasannya, ya. Dan salah satu ketika kemudian ada justifikasi kenapa yang diusulkan Prodi A dan Prodi B tadi, kemudian program pengembangannya itu yang disampaikan di dalam bab 4. Adapun nanti misalnya smart screen nanti akan dipergunakan prodi lain boleh, tetapi di luar jadwal yang diperuntukkan untuk 2 prodi yang diusulkan tadi. Itu jadi kalau jadwalnya pas tidak menggunakan prodi A dan B yang diusulkan tadi tidak sedang menggunakan, maka itu boleh dimanfaatkan untuk prodi C dan D atau prodi yang lainnya. Gitu. Jadi, saya rasa itu sudah terjawab semua kan, Mbak Diana? Ya, terkait dengan eligibilitas, jadi persyaratan tadi itu bersifat mutlak ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu harus terpenuhi, kalau tidak maka menjadi tidak eligible, termasuk jumlah minimal mahasiswa per program studi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa Bu Lilis juga sudah menyinggung bahwa PPPTS ini hanya salah satu saja dari program yang ada di kementerian yang tujuannya adalah untuk pengembangan atau peningkatan kualitas dari program studi yang nanti ujung-ujungnya adalah pada peningkatan kualitas mahasiswa. Nah, kalau tidak eligible untuk program ini, mungkin nanti bisa mengikuti program-program yang eligible sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu sekalian begitu. Tapi kalau jumlah mahasiswanya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk PPPTS ini, ya mohon maaf memang menjadi tidak eligible untuk mengikuti.
Karena apa? Pertimbangannya kenapa ditetapkan jumlah mahasiswa minimalnya itu kan supaya kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh semakin banyak mahasiswa dan keberlanjutannya juga. Nanti kan kalau misalnya sekarang mahasiswanya jumlahnya sudah sedikit, nanti kalau tahun depan sama sekali tidak ada mahasiswa kan jadi tidak ada kemanfaatan lagi dari peralatan yang diusulkan. Itu saya rasa jawaban saya, mungkin Bu Lilis atau Pak Agus menambahkan. Terima kasih. Saya pikir tadi syarat sudah jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Saya perlu meluruskan dulu. Syarat yang ada di buku panduan ini kan mengikat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalaupun nanti Bapak dan Ibu sekalian tidak memenuhi syarat dalam program ini, barangkali nanti akan eligible pada program yang lainnya, sehingga syarat di sini itu tidak bisa dinegosiasi. Yang kedua, Bapak dan Ibu itu perlu hati-hati di dalam membaca persyaratan. Tadi sekilas ada yang menyebutkan, kalau tadi dari Maritim jelas Pak, perubahan nama program studi. Tetapi tadi ada yang saya dengar sekilas perubahan program dari D3 menjadi D4. Ini kita harus hati-hati ya, karena betul-betul dibaca, karena kadang-kadang menyebut tadi pakai istilahnya sama, nomenklatur, padahal itu bukan nomenklatur begitu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, syarat untuk perguruan tinggi dan program studi itu tidak bisa negosiasi kita. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang tidak eligible di program ini, pemerintah akan mengeluarkan program yang lain dalam waktu dekat, karena memang nanti di kelembagaan akan ada program-program yang lain. Syaratnya seperti apa kami belum bisa menyampaikan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Kami buka kembali sesi. Saya boleh menambahkan. Silakan Ibu. Iya. Iya, alhamdulillah, makasih Nah. Enggak apa, cocok. Sekalian, nah ini tadi ada yang pernah gagal tahun 2013 itu karena tidak ada rekanan. Nah, ini 2013 mungkin saat itu berbelanja sendiri ya, Bapak. Nah. Iya, Bu. Jadi bukan berbelanja sendiri sih, Bu. Udah dikasihnya flyernya sama yang apa barangnya. Jadi sama pihak dari pusat dari PPTS-nya tidak ketemu rekanannya, Bu. Makanya pas jadi PTS setelah yang 30 juta itu kan ada untuk pelatihan tuh, Bu. Jadi kami dari PTS mengembalikan lagi semuanya setelah, padahal dari PTS kami sudah melakukan pelatihan yang 30 juta tuh, tapi dikembalikan lagi karena tidak ketemu rekanan untuk alat gitu, Bu. Karena kami juga satu-satunya jurusan optometri yang berada di Dikti wilayah 10 dan 17 gitu, Bu. Baik, nah oke, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kasus seperti ini kan PPPTS itu pembelanjaannya tanggung jawab Dikti, ya. Jadi Bapak Ibu ini memilih menu atau barang-barang yang ada yang boleh dipilih dari lampiran C, ya. Hanya dari situ. Nah, jadi untuk mengusulkan PPPTS ini semua tanggung jawab pengadaan ada di Dikti. Nah, kondisi pada saat ini kami tidak bisa menjamin seandainya nanti Ibu ditetapkan memperoleh pendanaan, apakah nanti tidak ada rekanan lagi dibandingkan dengan 12 tahun yang lalu. Sekarang 2025 kami tidak bisa berbicara seperti ini. Tetapi yang kami harapkan, mohon Bapak Ibu sekalian ini jadi jangan menjadi penghalang untuk mengusulkan PPPTS. Karena 12 tahun yang lalu juga gagal, sekarang tidak mau mengajukan. Nah, ini mohon tidak menjadi penghalang. Nah, kita semuanya untuk berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi program studi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apakah nanti seandainya ini kan udah next step-nya, kalau sudah mengajukan lalu kemudian dinyatakan sebagai pemenang atau penerima bantuan, tetapi ternyata tidak ada rekanan yang sanggup mengirimkan ke daerah. Ini nanti Dikti akan memikirkan mungkin bagaimana solusinya.
Tetapi pada step ini, tahapan ini mohon hal itu tidak mendiscourage Bapak Ibu sekalian untuk tidak mengusulkan. Itu poinnya di situ, Bu ya. Jadi untuk yang pernah gagal tahun 2013, ini 12 tahun yang lalu, jadi mohon tidak mendiscourage. Sekarang nggak mau mengusulkan, dan mau mengusulkan kalau ada jaminan nanti kalau dapat bantuan dapat barang lagi ya. Ini yang sesuatu hal yang kami bertiga di sini juga di luar kendali kami. Tapi mohon itu tidak mendiscourage. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan tadi mungkin perubahan nomenklatur, perubahan program, ini mohon hati-hati ya Bapak Ibu, dan perubahan bentuk perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat stratanya ada di tingkat perguruan tinggi yang sedang mengajukan perubahan, ini tidak bisa mengusulkan karena nanti jadi tidak eligible juga untuk menerima barangnya. Nah, kemudian yang berubah programnya ini juga sama ya. Jadi misalnya sekarang mengusulkan dalam kondisi status D3 tapi nanti akan berubah menjadi D4 menjadi program yang lain yang karakteristik pembelajarannya akan berbeda. Nah, sementara mungkin yang baru berubah dari D3 ke sarjana terapan, misalnya ini baru 1 tahun, tentu juga belum sesuai dengan data-data, tidak bisa menggunakan data D3 karena karakteristik dari programnya berbeda. Nah, di sini tadi yang itu pun harus hati-hati supaya status akreditasinya ini tidak berubah. Ini adalah betul-betul perubahan nama. Tidak ada perubahan program dari D3 menjadi sarjana terapan ya. Jadi kalau tadinya sarjana tetap sarjana, kalau kemudian program D3 tetap D3. Ini mohon juga untuk diperhatikan. Nah, mengenai persyaratan-persyaratan, mohon Bapak Ibu semua, karena yang ditanyakan sebetulnya pada chat ya tentang eligibilitas memperoleh pendanaan. Nah, itu ada beberapa kali itu di dalam list dari eligibilitas atau persyaratan itu sudah jelas yang tidak boleh program studinya diusulkan itu adalah penerima PKKM, competitive funding, PPPTS tahun 2024 plus satu lagi ini tambahannya siapa tahu di sini ada juga yang memperoleh tahun kedua PKKM yang dilaksanakan pada tahun 2025. Nah, ini kenapa? Supaya fokus gitu dan kegiatan ini tidak untuk yang sebagai pelaksana PKKM tahun kedua yang dilaksanakan tahun 2025, ini kemarin juga baru diberikan sosialisasi, ini juga tidak eligible untuk PPPTS ini. Mungkin itu saja Mbak Diana, tambah dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis semakin memperjelas untuk jawaban dari pertanyaan para peserta. Dari Pak Dedi, apakah ada tambahan? Cukup. Oke. Kami buka kembali untuk sesi tanya jawab yang ada di dalam ruangan ini. Apakah ada yang akan ditanyakan? Kami persilakan. Sudah jelas ya sepertinya. Ada di Zoom, bisa raise hand jika ada pertanyaan. Sudah jelas ya. Lesson learned saja ya dari untuk Bapak Ibu sekalian. Karena berdasarkan pada pengalaman pembelajaran dari, karena PPPTS ini sebetulnya bukan program yang baru tahun ini ya. Jadi sejak tahun 2008 kami mulai terlibat di PPPTS ini, dan kemudian kemarin ada di akademik di sini juga masih terus berjalan. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan memang terkait pada pintu masuk, yaitu eligibilitasnya, yaitu juga penting. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, nah ini yang sudah eligible, ini mohon juga dengan menuliskan proposalnya itu dengan baik ya. Tadi Bu Ati sudah menyebutkan kadang-kadang kita bagi-bagi pekerjaan. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ketika dibaca oleh seorang evaluator itu nggak nyambung. Antara apa di tingkat
perguruan tinggi, ya profilnya seperti apa, lalu kemudian permasalahannya apa, lalu tiba-tiba di program pengembangannya yang nggak nyambung sama sekali. Ini bukan 1, 2, ini banyak sekali, dan ini yang kemudian ya, nah ini yang menjadi kendala untuk bisa memperoleh pendanaan. Nah, kemudian juga yang sering ini juga di rekam jejak dan analisis masalah. Nah, jadi kadang-kadang lupa yang mengisi data itu dibagusin. Ya, komputer ini ada 30, tapi kemudian meminta lagi komputer 15. Jadi nggak nyambung gitu antara data pendukung kondisi saat ini ya dengan apa yang diminta. Nah, kalau ternyata tadinya ada 30, jadi PPPTS ini yang penilaian ini berdasarkan bukan pada kondisi sekarang baik lalu kemudian memperoleh atau kondisi sekarang buruk lalu tidak memperoleh, tetapi dari kemampuan untuk bisa mengidentifikasi masalahnya apa. Nah, sekarang ini peralatan yang ada kondisinya seperti apa, dan itu sebetulnya ada di dalam data pendukung. Jadi antara data pendukung dengan apa yang disampaikan ini juga harus relevan. Nah, sehingga tadi mungkin dulunya punya 30, tapi saat ini yang bekerja itu hanya 5. Padahal mahasiswanya ada 30, padahal kalau praktikum harus 1-1 sehingga kekurangan 25. Nah, tapi kalau di dalam peralatan, di dalam menceritakan kondisi saat ini itu nggak ada assessment. Nah, ini nanti akan loh kok sudah punya malah meminta. Nah, jadi kesesuaian antara kebutuhan dengan kondisi saat ini juga berkurang. Nah, di dalam proposal Bapak Ibu sekalian di bagian belakang itu udah ada data-data tabel ya untuk data-data. Nah, ini juga bukan hanya sekedar diisi, tadi cuma formulir yang diisi, tetapi untuk membantu Bapak Ibu sekalian mengenali permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi seringkali yang itu tuh data ya di lampiran, tetapi yang dibicarakan itu sama sekali tidak menyinggung data-data. Nah, kemudian karena PPPTS ini fokusnya adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran, yang sering juga terlewat adalah proses pembelajaran sama sekali tidak ada masalah. Nah, kalau tidak ada masalah kenapa minta peralatan? Nah, hanya pada peralatannya kurang. Jadi proses pembelajaran ini yang kemudian bisa harusnya digali karena PPPTS ini beranjaknya adalah dari proses pembelajaran. Jadi untuk kegiatan akademik pada proses pembelajaran sehingga prosesnya ini saat ini seperti apa, lalu kemudian ke depannya mau bagaimana. Nah, sehingga perlu kemudian ditambah peralatan. Nah, jadi ini mungkin sebagai tambahan ya, ini yang lesson learned. Jadi kenapa kegagalannya cukup tinggi ya, karena PPPTS ini dananya terbatas ya, tetapi yang memerlukan banyak sehingga tingkat seleksinya ini cukup ketat ya. Mungkin itu dari saya Mbak Diana, terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Saya konfirmasi kembali apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Sudah cukup jelas. Yang ada di Zoom sudah cukup jelas juga ya. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Bu Lilis, Bu Ati, Pak Agus yang telah memberikan paparan dan menjawab banyaknya pertanyaan dari para peserta. Semoga semakin menambah pengetahuan mengenai program ini. Dan terima kasih, kami persilakan kepada Bapak Ibu narasumber untuk kembali ke tempat. Kita masih ada satu sesi lagi terkait sistem PPPTS. Farida, ini tisunya sayang.
yang berminyak dirimu. Aduh. Sayang. Ambil sayang. Tolong minta tolong ambil tuh. Untuk materi selanjutnya terkait penggunaan sistem PPPTS, kita akan mengetahui bagaimana terkait akun, terkait ya login dan menu-menu apa saja yang harus Bapak Ibu sekalian isi di dalam sistem PPPTS ini. Hal yang sangat penting karena gerbang untuk bisa mengajukan proposal ya pasti karena ini tersistem ya melalui sistem. Baik, kepada Mas Heri Hermawan dari tim pengembang sistem PPPTS dan Mas Asmi Fahri dari Pusat Data dan Informasi, kami persilakan untuk ke atas podium. Yoi sayang. Ini kok ada, silakan. Untuk waktu pemaparan kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya kurang lebih 15 menit atau nanti ya sesuai dengan kebutuhan. Kami persilakan kepada Mas Asmi dan Mas Heri. Apa yang dirimu tanyakan saya? Kenapa mahasiswa yang lulus? Makasih ya. Keluar komen. Terus kemudian belum buat surat kata-kata di atasnya apakah sudah pas sebetulnya? Ini mau dibuat kan lampirannya aja. Iya. Kalau lampiran Apa di sini? nggak usah pakai kata-kata itu kalau lampiran. Nggak usah langsung aja. Langsung aja coba ke atas sedikit. Lampiran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lakukan udah itu aja. Itu aja. Karena ada tantangan di bawahnya kan? Saya Fahri. Keluarkan tulisan Ini terkait dengan bagaimana nanti proses akses laman PPPTS dan kedua nanti dipandu juga oleh rekan saya terkait dengan bagaimana mekanisme usulan di laman PPPTS-nya. Jadi kita bagi dua topik ya pembahasannya terkait dengan masalah akun yang nanti digunakan dan kedua terkait dengan pemanfaatan laman PPPTS-nya. Izin Bapak Ibu, saya mulai. Jadi Bapak Ibu bisa sambil buka saja langsung. Lamannya itu di pppts.kemdikti.saintek.go.id. Jadi Bapak Ibu nanti ketika buka tampilannya bisa terlihat ya seperti ini laman depannya. Kemudian izin saya masuk Bapak Ibu langsung ke topik bagaimana cara Bapak Ibu di perguruan tinggi bisa mendapatkan akun dan bisa login ke dalam sistem PPPTS ini. Nah, nanti Yang perlu Bapak Ibu catat pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki akun master terlebih dahulu. baru bayar, Akun master perguruan tinggi. baru nanti ulti. Jadi nanti mohon dicatat atau dikonfirmasi lagi ke operator di perguruan tinggi apakah kita sudah punya akun master atau belum. Karena akun master ini fungsinya adalah mengelola akun turunan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi mekanisme untuk mengusulkan akun. Jadi akun langsung dibuat oleh akun master di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Perbedaannya atau catatannya di akun master ini, jadi ketika Bapak Ibu login di PDDikti admin, ini nanti bisa diinformasikan ya ke akun master. Ketika login ke laman PDDikti admin, ini labelnya adalah admin PT. Jadi Bapak Ibu harus catat ya, admin PT yaitu adalah master perguruan tinggi atau admin master. Biasanya ini sudah ketukar terkait dengan akun. Jadi ada beberapa operator login, tapi nanti labelnya bukan admin PT, tapi admin PDDikti.
Itu jelas berbeda antara akun master dan akun PDDikti. Admin PT ini tadi fungsinya untuk membuat akun turunan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau nanti operator login tulisannya adalah admin PDDikti, berarti dia bukan akun master. Dia hanya operator PDDikti yang tugasnya melaporkan data PDDikti. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu belum memiliki akun master di perguruan tinggi, silakan registrasi saja di laman pddikti-admin/registrasi. Di situ nanti memasukkan KTP, ada fakta integritas sama surat penugasan dari pimpinan. Satu perguruan tinggi hanya memiliki satu akun master. Jadi ketika nanti ada yang diberi tanggung jawab oleh pimpinan di perguruan tinggi selaku akun master, silakan registrasi. Kemudian nanti akan langsung disetujui atau divalidasi oleh LLDikti, tidak lagi ke pusat. Jadi cukup kalau di Medan nanti bisa langsung ke LLDikti 1. Bagi Bapak Ibu yang ternyata akun masternya juga berubah atau sudah pindah, mungkin ya pindah instansi atau pindah universitas, itu bisa mengusulkan lagi saja langsung admin masternya. Nanti ketika disetujui oleh LLDikti, otomatis akun master yang lama akan nonaktif, akun master yang diusulkan dan disetujui akan jadi akun master perguruan tinggi Bapak Ibu. Lagi-lagi validasinya cukup di LLDikti. Nah, mungkin kalau sudah tadi fix sudah punya akun master, maka nanti selanjutnya menunya hanya ada satu, yaitu manajemen akses, yaitu user. Karena tadi sesuai tugasnya hanya sebagai manajemen user turunan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Tidak ada menu lain. Ini juga sebagai pembeda antara admin PDDikti dan admin PT. Admin PT atau admin master ini hanya satu menu saja, seperti tampilan seperti ini. Manajemen, kemudian user. Di user ini nanti baru ada daftar pengguna ataupun user yang memang sudah terdaftar di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Dan ini dikelola oleh admin master tadi. Kalau operator PDDikti, menunya ada banyak, ada pelaporan, ada perubahan data, dan lain-lain. Ini nanti Bapak Ibu bisa cross-check lagi. Apakah memang benar di perguruan tinggi Bapak Ibu sudah memiliki akun master dan ketika login memang hanya satu menu saja yaitu pengguna. Kemudian izin setelah tadi masuk ke menu pengguna, Bapak Ibu harus pastikan di sini operator yang ditunjuk sebagai operator di laman PPPTS nanti atau operator yang mengusulkan ini sudah memiliki akun PDDikti atau belum? Sebelumnya sudah punya atau belum? Nanti admin master bisa melihat di sini daftarnya. Kalau Bapak Ibu contohnya pernah menjadi admin tracer atau operator tracer study, atau mungkin bisa jadi operator SPMI, atau bisa jadi Bapak Ibu operator Sierra atau RPL. Berarti Bapak Ibu sudah punya akun PDDikti, pernah bisa login. Jadi tugasnya hanya menambahkan peran saja, tanpa harus membuat user baru. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu tidak memiliki akun PDDikti ataupun akun yang memang terafiliasi dengan SSO PDDikti, maka Bapak Ibu nanti konteksnya adalah buat user baru. Nanti minta ke admin master, saya dibuatkan user baru. Atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dosen tapi ditugaskan sebagai user PPPTS atau operator PPPTS nanti, Bapak Ibu sudah punya akun dosen itu berarti sudah terintegrasi dengan sister dan PDDikti. Jadi tinggal minta saja ke akun master, tambahkan peran saya sebagai user PPPTS. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi setelah akun master ini sudah dipunya, maka nanti dari akun master ini mengidentifikasi user atau operator yang ditunjuk PPPTS ini sudah punya akun PDDikti atau belum. Kalau belum, maka nanti klik saja buat user baru. Kalau sudah, maka tinggal cari saja nama atau username-nya, nanti kliknya yang detail saja, tidak perlu buat akun baru. Jadi dengan adanya SSO ini, Bapak Ibu hanya memiliki akun satu saja, tapi bisa pergi ataupun mengunjungi laman-laman yang memang Bapak Ibu diberi tugas atau amanah di situ. Bisa ke tracer, bisa ke PPPTS ataupun ke yang lainnya.
Jadi ada dua ya Bapak Ibu, kalau belum punya akun PD Dikti sama sekali bisa buat user, ini khusus operatornya, atau kalau operatornya sudah punya akun PD Dikti bisa langsung klik detail saja. Kemudian ini poin terpentingnya, ketika sudah ada akun di PD Dikti, baik itu buat user baru atau tadi detail user, maka selanjutnya adalah menambahkan peran user PPPTS. Ini adalah kunci peran agar bisa login ke dalam sistem PPPTS. Bapak Ibu punya akun PD Dikti, tapi tidak ditambahkan peran user PPPTS, maka tidak akan bisa login ke laman PPPTS. Jadi kuncinya ada di user PPPTS ini. Minta ke operator atau admin master, tambahkan saya sebagai user PPPTS, peran user PPPTS. Nanti Bapak Ibu bisa dari admin master mengisi, masukkan user PPPTS, nomor SK penugasannya, tanggal SK penugasannya. Ini nomor SK dan tanggal SK penugasan ini penting karena nanti di laman PPPTS itu Bapak Ibu harus mengupload SK penugasannya. Seperti itu. Kemudian ketika sudah ditambahkan, berarti mekanisme itu Bapak Ibu dibuat surat penugasan, baru mengisikan data di admin master menambahkan peran user PPPTS. Nanti poinnya di sini Bapak Ibu. Ketika di detail akun Bapak Ibu itu sudah ada perannya user PPPTS. Setelah mendapatkan akun Bapak Ibu izin, ini Bapak Ibu harus cek terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan yang membuat akun itu adalah admin master ya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Jadi kami perlu memastikan akun ini terdeliver ke Bapak Ibu, benar-benar ke operatornya langsung. Maka ada mekanisme untuk mengecek dulu status aktivasi akunnya. Status aktivasi akun ada dua Bapak Ibu. Akun sudah teraktivasi sama akun belum teraktivasi. Kuncinya lagi, kalau akun sudah teraktivasi otomatis nanti bisa login ke user PPPTS. Kalau statusnya belum aktif atau belum teraktivasi, ini Bapak Ibu perlu aktivasi. Caranya seperti apa? Bapak Ibu masuk ke aktivasi-ssopddikti.kemdikbud.go.id. Ini fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Ini untuk memastikan user yang dibuat oleh akun master itu benar-benar nanti diberikan ke Bapak Ibu, dan di aktivasi ini Bapak Ibu hanya memasukkan email yang aktif dan nomor handphone yang aktif yang memang dimiliki oleh Bapak Ibu selaku operator user PPPTS. Jadi itu memang sudah mengunci bahwa akun ini sudah saya terima sebagai operator, makanya nanti emailnya email saya dan nomor handphone saya selaku operator. Nanti ketika ingin aktivasi Bapak Ibu login saja di sini, username dan password yang diberikan oleh akun master tadi. Maka nanti memasukkan nomor handphone, mengganti password dan tadi menambahkan email aktif yang memang Bapak Ibu punya. Nanti statusnya akan berubah menjadi akun sudah teraktivasi. Ya, setelah Bapak Ibu sudah teraktivasi dan sudah punya akun, maka nanti tinggal buka laman ppps.kemdikti-saintek.go.id. Nanti Bapak Ibu tinggal klik login saja dan nanti bisa langsung login menggunakan akun PD Dikti yang sudah dibuatkan oleh akun master perguruan tinggi. Izin saya rekap, jadi Bapak Ibu, yang poin pertama adalah ada akun master perguruan tinggi. Akun master tersebut akan membuatkan pengguna atau user ya PPPTS. Setelah itu Bapak Ibu aktivasi terlebih dahulu, cek apakah sudah aktif atau belum. Kalau belum silakan aktivasi, dan terakhir bisa langsung login ke laman PPPTS. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu, bisa dilanjutkan oleh rekan saya terkait dengan mekanisme setelah login ke dalam sistem PPPTS seperti apa. Boleh dipersilakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak Ibu, saya Heri selaku pengembang website PPPTS mewakili Bapak Jajang akan menjelaskan gimana caranya Bapak Ibu melakukan aktivasi akun di website PPPTS dan melakukan registrasi.
Setelah Bapak Ibu ke halaman login, nantinya akan nanti akan diminta untuk mengisi form